Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Super Messenger. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kesegaran, kehidupan yang baru, semangat yang baru yang dapat kita nikmati. Kita patut mengucap syukur atasnya dan hidup kita didapati hari demi hari setia kepadanya dengan melakukan segala kebenaran firman Tuhan di dalam laku hidup kita setiap hari. Dan kita akan mengawali pagi hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita setiap orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur sepanjang malam Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kesegaran tubuh yang baru, semangat gairah yang baru, bahkan anugerah yang baru yang menolong kami melakukan banyak hal di sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan atas hidup kami, sehingga hari demi hari dalam perjalanan hidup kami setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami yang terbatas, yang lemah ini, dengan roh Tuhan dalam diri kami, dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, simpan dalam hati, dan kami lakukan kebenaran firman Tuhan ini setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 hingga yang ke-18. Injil Yohanes pasal 4, ayat yang ke-8 hingga ke-18. Ya, ayat ke-8 hingga ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumber ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia saat kita membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah air hidup. Air hidup. Seorang sahabat pernah menceritakan
ketika dia membangun rumah, dia membangun sebuah kolam renang untuk keluarganya. Dia sudah memerintahkan kepada para tukang untuk mengerjakan kolam renang itu sedemikian rupa. Ketika bangunan jadi, kolam renang itu sudah selesai dibuat, dibangun dengan jerih lelah, dengan usaha yang tidak mudah, yang berat, dengan harapan teman saya adalah, wah, kolam renang ini jadi taman tempat dia bermain dengan keluarga, ada kenyamanan, ada sukacita, kegembiraan, boleh berenang bersama, dan sekitarnya ada tempat untuk berkumpul dan bermain dengan segenap anggota keluarga. Tetapi ketika sudah jadi kolam renang itu dan diisi oleh air, dengan air didapati bahwa kolam renang itu bocor. Setelah diisi terus-menerus tidak pernah penuh. Ternyata ada tembok-tembok atau bagian bawah itu yang retak sehingga merembes dan bocor keluar. Kolam renang yang diharapkan menjadi tempat untuk sukacita, dapat bermain dengan anggota keluarga, bahkan mungkin dalam cuaca yang panas dapat berenang, mendatangkan kenyamanan, kesejukan. Tapi itu menjadi sia-sia karena kolam renang yang dengan susah payah dibuat dengan biaya yang besar itu bocor dan tidak dapat lagi digunakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Super Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengharapkan hal-hal yang memuaskan hati kita. Kita berharap bahwa hidup kita ada di dalam sukacita, kegembiraan, kesenangan, kepuasan bersama dengan anggota keluarga kita. Dan acap kali dunia mengajarkan kepada kita banyak harta, banyak uang itu mendatangkan kebahagiaan, kepuasan dalam hidupmu. Memiliki jabatan dan kuasa itu akan mendatangkan kepuasan dalam kehidupanmu. Atau ketika kita menuruti, mengejar hasrat kita, kepuasan pribadi sendiri kita dengan segala usaha, maka kita akan mencapai satu titik di mana kita mengalami dikatakan kepuasan atas diri sendiri, kesenangan atas diri sendiri. Tapi semua usaha manusia adalah sia-sia. Segala usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kepuasan diri, kebahagiaan yang luar biasa kekal dan besar, tidak dapat dipuaskan melalui usaha manusia. Bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Yesus menawarkan satu air kehidupan kepada perempuan Samaria. Ketika engkau meminumnya, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan dalam dirimu akan memancar air yang terus akan keluar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, kalau engkau datang kepadaku, percaya kepadaku, meminta kepadaku air hidup, aku akan memberikannya kepadamu. Yesus adalah air hidup yang akan memuaskan setiap kita umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kita melihat
Bagaimana perempuan Samaria ini dia berjuang dengan kekuatannya sendiri untuk mencapai kepuasan hidup. Kita bisa membayangkan ketika Yesus berkata, datanglah engkau bersama dengan suamimu. Perempuan Samaria mengatakan, aku tidak punya suami. Tapi Yesus mengungkap kebenarannya. Kau punya 5 orang suami, dan saat ini kamu hidup bukan dengan suamimu. Ada usaha yang begitu luar biasa yang dilakukan perempuan Samaria ini untuk memuaskan dirinya, mencapai kenyamanan dalam kehidupannya, mencapai kebahagiaan menurut dirinya sendiri. Sehingga dikatakan di sana, lima orang suami. Dan sekarang kamu hidup dengan bukan suamimu. Satu hal yang sia-sia yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kepuasan, kenyamanan dalam kehidupannya. Dan Yesus menawarkan, aku akan berikan kepadamu air hidup. Hanya Yesus Kristuslah yang sanggup memuaskan diri kita. Hanya Yesus Kristus yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sempurna. Hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Tidak berbagai situasi tantangan kehidupan yang kita jalani, bahkan itu mengalir terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Super Messenger, Yesus mengundang setiap kita yang menginginkan kepuasan dalam hidup, yang menginginkan kebahagiaan yang sempurna, kenyamanan yang selama-lamanya, untuk datang kepada Dia. Yesus adalah air hidup yang akan memuaskan hasrat kita, memberikan kesejukan, kenyamanan. Karena itu, apapun yang sedang kau alami hari ini, mungkin engkau sedang kecewa dalam perjalanan kehidupan, engkau gagal dalam usaha pekerjaan, engkau merasa tidak puas akan jerih lelah yang sudah engkau perjuangkan, atau engkau kecewa dengan hasil studimu dan sedang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Kita ingin sukacita, kita ingin senang, kita ingin bahagia. Mari datang kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah air hidup yang akan memuaskan kehidupan setiap kita yang beriman percaya kepadanya. Kita bukan saja diampuni dosa-dosa kita, tapi kita juga memperoleh kehidupan kekal. Kebenaran firman Tuhan akan menghiburkan kita. Janji Tuhan dalam pemeliharaannya yang selama-lamanya mendatangkan kenyamanan dalam perjalanan hidup kita yang tidak mudah ini. Yesus senantiasa menyertai langkah hidup kita, memberikan kekuatan yang menopang kita, bahkan mengangkat kita ketika kita jatuh, menggendong kita ketika kita tidak sanggup lagi melangkah dalam kehidupan ini. Dan Yesus berkata, aku berikan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Ada pergumulan, ada kesulitan,
Tapi kenyamanan damai sejahtera itu boleh kita alami karena kita tidak seorang diri menjalani hidup ini. Dalam perjuangan mencapai kepuasan, kebahagiaan, kenyamanan, Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan kita. Menjadi orang Kristen bukan berarti bahwa kita bebas dari penderitaan, bebas dari sakit penyakit, bebas dari kesedihan, kesusahan. Hidup kita lancar dan baik-baik saja, tidak. Sepanjang kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, berbagai tantangan, kesulitan, problema kita hadapi, kita alami. Seperti perempuan Samaria tadi, dia berjuang untuk mencapai kebahagiaan menurut versinya sendiri, kepuasan menurut dirinya sendiri, dan itu tidak akan terjadi, sia-sia. Dan ketika perempuan Samaria ini datang kepada Yesus Kristus, dia diubahkan dengan penuh sukacita. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Karena hidupnya sudah diubahkan. Aku tidak lagi memandang kepada diri sendiri, tetapi kepada Yesus Kristus, sumber air hidup yang akan memuaskan dahakaku. Demikian pula Bapak Ibu, saudara-saudara, super messenger kita semua, orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya Yesus adalah sumber air hidup yang memberikan kelegaan kepada kita, kepuasan kepada kita, kenyamanan kepada diri kita. Dalam berbagai perjalanan kehidupan yang kita alami, ketika kita setia melakukan bagian kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka kebaikan demi kebaikan itu terus kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka perjalanan kita itu akan berhasil. Dan kita boleh mengalami sukacita yang besar. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari banyak keinginan, hasrat, impian dalam diri kami yang berjuang kami kejar dengan kekuatan kami sendiri. Menurut pandangan dunia, ketika kami punya banyak uang, banyak kuasa, punya jabatan, itu akan mendatangkan kebahagiaan, kepuasan dalam diri. Ketika kami hanya berjuang dengan kekuatan sendiri untuk mencapai kepuasan, kebahagiaan, itu semua adalah sia-sia. Hari ini kami diajar Yesus adalah sumber air hidup yang akan memuaskan, yang akan membawa kebahagiaan, kenyamanan dalam kehidupan kami di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan, ada banyak ujian. Tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menjadi tuntunan kehidupan kami. Yesus Kristus menjadi teladan hidup kami. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kami lakukan, kami taati dalam hidup ini. Dan di sana ada kepuasan, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Kami ditebus dari hukuman dosa. Kami diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus, sehingga kami beroleh hati yang damai sejahtera. Ketika kami menjalani hidup ini, Tuhan Yesus yang sertai langkah hidup kami, yang menopang kami, yang memberikan kekuatan penghiburan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami kenyamanan, kepuasan dalam hidup ini.
Berkati setiap kami, ya Tuhan, sepanjang hari ini, dalam berbagai rupa-rupa tugas kami, tanggung jawab aktivitas kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, dan kami mengerjakannya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang pimpin sertai segala aktivitas, tugas, tanggung jawab, peran yang kami emban, kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi setiap kami Sobat Messenger, kami yang berdoa bersama-sama pagi hari ini, dalam segala pergumulan kehidupan kami acap kali tergoda atas tawaran-tawaran di dunia ini. Kami mengandalkan harta kekayaan kami mengandalkan kepandaian kekuatan kami untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan, bahkan kenyamanan dalam hidup. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau berjanji lebih setia kepada Yesus Kristus dalam perjalanan hidup kami. Sikap kami, perbuatan kami, tutur kata kami, pikiran, kehendak, keputusan yang kami ambil didasari oleh kasih kami kepada Yesus Kristus, sehingga dalam berbagai tantangan pergumulan yang kami hadapi, kami tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa dan tinggalkan Yesus. Sebaliknya, semakin bergantung, bersandar kepada Yesus Kristus, dan giat melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Andalkan Yesus dalam pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Yesus berikan pemulihan kepada kami. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan sebagai tempat persekutuan untuk kami bertumbuh bersama dalam iman kepada Yesus Kristus dan perubahan karakter yang serupa Kristus. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, di mana di sana ada banyak anak-anak Tuhan yang bersekutu bersama-sama, saling mengasihi, saling mendukung, saling menghiburkan, bahkan saling mengasah satu dengan yang lain. Karena kami adalah manusia yang tidak sempurna. Melalui persekutuan di gereja-gereja Tuhan inilah kami belajar untuk meneladani Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam melaksanakan berbagai rupa-rupa pengajaran, pembinaan, ibadah, kesaksian, pelayanan. Itu semua mendatangkan pertumbuhan bagi gereja Tuhan. Engkau yang sang mempunyai gereja terus akan memberikan pertolongan sehingga gereja Tuhan ini terus dapat bertumbuh berkembang. Melaluinya ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Berdoa untuk lembaga-lembaga pelayanan misi dan hamba-hambamu yang Kau utus. Tuhan Kau berkati sehingga melalui pelayanan kasih pemberitaan Injil Kristus ini terus dapat disebarkan ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok di Indonesia, sehingga ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan oleh Roh Kudus-Mu. Mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber air hidup yang memuaskan jiwa setiap kami manusia. Berkati lembaga-lembaga pelayanan misi ini, cukupkan akan segala kebutuhan, bahkan hamba-hambamu yang melayani di garis depan. Tuhan berikan hikmat, pertolongan, kreativitas, kasih, dan kesabaran di dalam membina, menjangkau jiwa-jiwa baru. Berdoa bagi Kota Kudus dan tempat-tempat di mana kami tinggal. Sungguh Tuhan Kau berkati pemerintah daerah di mana kami tinggal, berikan hikmat bijaksana, kesungguhan dalam melayani masyarakat, sehingga melaluinya pemerintahan daerah ini boleh mendatangkan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Tuhan berkati untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Kota Kudus ataupun di daerah-daerah,
kami terus dapat menyaksikan kasih Kristus kepada masyarakat sekitar kami dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan setia dalam berkat Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, apa yang kita cari dalam dunia ini? Kepuasan hidup, kebahagiaan, kenyamanan. Yesus Kristus berkata, "Akulah air hidup." Ketika kita boleh datang kepada Yesus, percaya kepadanya, menaruh hidup kita kepadanya, Dia akan berikan kepada kita air hidup, di mana kita tidak akan haus selama-lamanya. Ada kepuasan, ada kebahagiaan, ada kenyamanan yang kita alami dan itu terus mengalir sampai selama-lamanya. Usaha manusia adalah sia-sia. Semua Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.